wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Keuangan Publik Syariah yakni Ustadzah Zahidah Itisomah Billah ME. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Putri Maimunah sebagai moderator dan pemateri pertama, dan rekan saya Muhammad Taufikur Rahman sebagai pemateri kedua. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami mulai presentasinya. Materi yang pertama ialah definisi keuangan publik. Nah, keuangan publik dalam Islam ialah cara negara mengelola uang yang didapatkan sesuai aturan Islam atau syariah. Nah, tujuannya itu memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, menjaga keadilan, dan membuat semua orang sejahtera. Jadi, uang tersebut digunakan untuk kepentingan umum seperti membangun fasilitas umum atau membantu masyarakat yang membutuhkan. Dan yang kedua ialah keuangan sosial dalam Islam, yakni pengelolaan uang yang ditujukan untuk membantu orang-orang yang kurang mampu. Nah, ini biasanya dilakukan secara sukarela seperti memberikan donasi atau melalui mekanisme yang sudah diatur seperti zakat. Nah, intinya keuangan sosial ini bertujuan untuk membantu mereka yang kurang mampu agar kehidupan mereka menjadi lebih baik. Next, materi yang kedua ialah perbedaan keuangan publik Islam dan keuangan publik konvensional. Nah, perbedaan utama antara keduanya ialah terletak pada prinsip-prinsip dasar yang mengaturnya. Nah, dalam keuangan konvensional, pendapatan negara umumnya berasal dari pajak dan pinjaman, di mana pinjaman tersebut seringkali melibatkan bunga. Sedangkan dalam keuangan Islam, riba itu dilarang dan pinjaman dengan bunga itu tidak diperbolehkan. Dan materi yang ketiga ialah perbedaan keuangan publik dalam Islam dan keuangan sosial dalam Islam. Nah, yang pertama itu keuangan publik dalam Islam. Nah, fokusnya itu pada pengelolaan keuangan negara seperti zakat, kharaj atau pajak tanah, jizyah atau pajak untuk non-muslim, dan ghanimah, harta rampasan perang. Nah, itu dikelola oleh pemerintah dan wajib untuk kepentingan negara serta masyarakat secara keseluruhan. Dan untuk keuangan sosial dalam Islam, itu fokusnya pada bantuan sosial dan lebih bersifat sukarela, seperti infak atau sumbangan, sedekah, wakaf, dan qard hasan atau pinjaman tanpa bunga. Nah, itu tujuannya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan seperti fakir miskin atau untuk meningkatkan kondisi sosial masyarakat. Selanjutnya ialah macam-macam keuangan publik dalam Islam. Nah, keuangan publik dalam Islam ini berhubungan dengan bagaimana negara mengelola kekayaan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Nah, berikut beberapa jenisnya. Yang pertama ada zakat. Nah, zakat ini ada dua. Yang pertama zakat fitrah dan zakat mal. Nah, zakat fitrah ini kan dibayar setiap bulan Ramadan sebelum Idul Fitri. Sedangkan zakat mal itu dibayar berdasarkan kekayaan yang dimiliki seperti hasil pertanian, hewan ternak, emas, atau perak. Dan yang kedua ada jizyah. Nah, jizyah ini kan pajak yang dibayarkan oleh non-muslim yang tinggal di wilayah Islam. Sebagai gantinya mereka itu mendapatkan perlindungan dan kebebasan beragama. Dan yang ketiga ialah kharaj. Nah, kharaj ini pajak tanah yang dikenakan pada non-muslim yang memiliki tanah di wilayah Islam. Nah, jumlah pajaknya itu tergantung pada jenis tanah dan hasil dari tanah tersebut. Dan yang keempat ada ghanimah. Nah, ghanimah ini adalah harta rampasan perang yang diperoleh dari musuh setelah pertempuran. Dan yang kelima ada fai. Fai adalah harta yang didapatkan tanpa pertempuran, misalnya melalui perjanjian damai. Nah, harta ini tuh digunakan oleh negara untuk kepentingan masyarakat. Dan yang keenam ada wakaf. Nah, wakaf ini adalah sumbangan permanen
yang diberikan oleh seseorang untuk membangun fasilitas umum seperti masjid, sekolah, atau rumah sakit. Nah, harta wakaf ini tidak bisa dijual atau diwariskan. Dan yang terakhir ialah usyur. Nah, usyur ini pajak yang dikenakan pada hasil pertanian, terutama jika menggunakan sistem pengairan alami. Dan materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rahman akan melanjutkan dari pemateri tadi, yaitu Kak Putri Maimunah, yaitu dengan pembahasan materi konsep keuangan syariah. Yang pertama adalah saya akan sedikit menjelaskan tentang macam-macam keuangan sosial dalam Islam. Keuangan publik sosial dalam Islam lebih berfokus pada aspek-aspek sosial dan kesejahteraan masyarakat, yaitu jenis-jenisnya ada 5, ada 5 macam. Yang pertama adalah infak, sedekah, wakaf sosial, dan kekhasan, dan yang terakhir adalah baitul mal. Untuk infak sendiri itu apa? Yaitu adalah pengeluaran harta atau sumbangan yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan sosial, kemanusiaan, atau keagamaan. Dalam konteks Islam, infak seringkali merujuk pada pemberian yang tidak terikat. Yang maksudnya adalah ketika kan biasanya ada di sebuah toko itu ada melakukan infak untuk pembangunan masjid, sekolah, dan lain sebagainya, itu diberikan kepada sukarelawan untuk mendonasikan sebagian hartanya begitu. Terus untuk sedekah sendiri itu tidak jauh beda, tetapi konteksnya itu sedikit beda. Sedekah adalah amal atau sumbangan yang diberikan secara sukarela dan ikhlas oleh seseorang kepada orang lain yang membutuhkan. Berbeda dengan zakat yang memiliki ketentuan dan wajib bagi umat Islam yang mampu saja. Kalau perbedaan antara sedekah dengan zakat sendiri adalah yang itu, kalau zakat itu kan waktunya itu seperti halnya malam Idul Fitri itu wajib dizakati dengan ketentuan 2 kilo per berapa gitu kan. Kalau sedekah sendiri bebas, mau uang 1.000, 2.000 dan lain sebagainya itu bebas, mau berupa uang ataupun barang, yang penting bisa menguntungkan untuk yang didonasikan seperti itu. Untuk wakaf sosial sendiri adalah wakaf dari segi bahasa kan adalah untuk kepentingan umum. Sosial adalah sumbangan harta atau aset yang dikelola untuk kepentingan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan umum. Dalam wakaf sosial, aset yang diwakafkan biasanya digunakan untuk fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur sosial. Tunjangan utamanya adalah untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Terus dana Baitul Mal. Dana Baitul Mal adalah lembaga keuangan Islam yang mengelola dan menyalurkan dana untuk kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Baitul Mal bertanggung jawab untuk mengumpulkan dana dari sumber seperti zakat, infak, dan sedekah. Dana Baitul Mal itu adalah sebuah himpunan yang mana ada sebuah lembaga yang menghimpun beberapa zakat dari beberapa anggota nasabah untuk disalurkan untuk pahalanya sendiri tersebut. Untuk lembaga Baitul Mal sendiri itu ada, tapi sangat seperti yang dijelaskan oleh Bu Saidah kemarin, itu sangat jarang berjalannya karena memang dari faktor yang menjalankan itu sudah orang yang berkelanjutan, tidak ada kader atau generasi yang cukup lah. Terus fungsi keuangan publik Islam itu sendiri apa? Yaitu keuangan publik Islam itu hanya bertujuan untuk mengumpulkan pendapatan, tetapi juga berfungsi untuk mendistribusikan kekayaan, untuk menyalurkan kekayaan. Ada beberapa fungsi, yaitu adalah redistribusi kekayaan, pengentasan kemiskinan, penyediaan layanan publik, dan pembangunan ekonomi. Terus contoh
contoh penerapan keuangan beberapa negara mayoritas penduduknya muslim telah menerapkan sistem keuangan publik, yaitu adalah Malaysia, Indonesia, yang terakhir adalah Arab Saudi. Karena Indonesia itu adalah negara yang paling banyak mayoritasnya, meskipun bukan negara Arab, keuangan publik Islam itu sudah berjalan di Indonesia. Cukup sekian dari saya, kurang lebih